Jelang akhir Ramadan, biasanya sebagian dari kita pulang kampung atau kita sebut sebagai mudik. Bagi sebagian pihak mungkin mudik dianggap sebagai udik. Maksudnya pulang kampung mungkin dianggap kampungan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, bahkan di negara maju seperti Amerika pun ada semacam gerakan arus mudik, yakni Thanksgiving Day. Cak Nur berbicara tentang mudik pada hari ke-29 ini tentu dalam kondisi asumsi normal, sama di masa seperti beliau hidup. Kondisi sekarang kita ini, Ramadan ini memang terbilang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya mungkin, sehingga memang mudik menjadi persoalan yang biasa. Tetapi andaikan beliau masih hidup, besar kemungkinan bahwa beliau pun juga tidak akan merekomendasikan bagi kita untuk mudik. Jelang akhir Ramadan, biasanya sebagian dari kita pulang kampung atau kita sebut sebagai mudik. Bagi sebagian pihak mungkin mudik dianggap sebagai udik. Maksudnya pulang kampung mungkin dianggap kampungan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, bahkan di negara maju seperti Amerika pun ada semacam gerakan arus mudik, yakni pada hari Thanksgiving atau Thanksgiving Day. Mudik sebenarnya menggambarkan ekspresi fitrah manusia, yakni ingin kembali kepada asal. Hal ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mudik secara sosial tentu memberikan dampak, yakni pada waktu mudik orang silaturahmi satu dengan yang lain, bermaaf-maafan untuk kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan satu yang jangan dilupakan, pada waktu orang mudik itu sesungguhnya terjadi semacam pemerataan ekonomi. Sebagian orang yang merantau biasanya pulang tentu dengan tidak tangan kosong. Ia berbagi kepada sesama, baik itu keluarga, tetangga dan semacamnya, sehingga mudik juga memiliki dimensi sosial secara ekonomi. Tradisi lain juga yang biasanya ada di jelang Lebaran adalah tradisi pukul beduk. Pukul beduk sebenarnya adalah budaya yang diambil dari Cina, mengingat beduk memang adalah tradisi dari Cina. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam memang sudah ada semacam asimilasi budaya, mengambil beberapa budaya-budaya lain yang bagus. Contoh kebudayaan lain yang ada di dalam Islam yang juga merupakan adopsi dari yang lain adalah menara pada masjid. Menara sebenarnya adalah tradisi yang diambil dari orang Majusi di Persia. Mereka para penyembah api menempatkan apinya itu, dalam bahasa Arab itu nar, di manarah, yakni tempat api yang mereka puja. Pada waktu orang-orang Persia kemudian menjadi umat Islam, tradisi ini diambil tetapi mengubah menara tersebut menjadi tempat azan. Maka menara tersebut namanya sempat diubah menjadi mi'zanah atau tempat azan, tetapi rupanya tidak populer sebutan tersebut. Sebutan yang digunakan masih tetap sama, manarah, tempat api, yang kemudian kalau dalam bahasa Indonesia menjadi menara, sama seperti yang kita kenal sekarang ini. Di zaman dulu mic belum ada, sehingga muazin agar terdengar dari jauh akan naik ke menara dan azan dari atas dilihat dan dengarkan oleh orang banyak. Tetapi terkait pelaksanaan sholat Id biasanya ada juga perdebatan. Boleh tidak kita melakukan sholat Id di tempat terbuka? Ada orang yang mengatakan bahwa ya tempat sholat Id ya harus di tempat sholat sama seperti di masjid, sehingga tidak jarang juga ditemui di tengah masyarakat orang berdebat mengenai pelaksanaan sholat.
Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, dengan adanya situasi yang tidak menguntungkan kita ini, secara luas orang dianjurkan untuk melakukan sholat id di rumah. Hal yang semacam ini tidak perlu dipertentangkan, sebab perdebatan-perdebatan yang semacam ini hanya akan berpotensi melahirkan perpecahan. Mungkin bukan oleh kita, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin saja diuntungkan dengan adanya pertentangan, perpecahan di antara umat. Mengenai perdebatan bolehkah dilaksanakan di lapangan atau harus di masjid, menurut Cak Nur itu bukanlah perdebatan yang begitu penting. Ia mengingatkan bahwa dalam sebuah firman Allah yang menceritakan tentang perpindahan kiblat dari yang semula di Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, yakni Ka'bah, Allah firmankan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, walakinnal birra man amana billah. Tapi sesungguhnya kebaktian itu beriman kepada Allah. Cak Nur berbicara tentang mudik pada hari ke-29 ini tentu dalam kondisi asumsi normal, sama di masa seperti beliau hidup. Kondisi sekarang kita ini, Ramadan ini memang terbilang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin saya kurang tahu pasti, sehingga memang mudik menjadi persoalan yang biasa. Tetapi andaikan beliau masih hidup, besar kemungkinan bahwa beliau pun juga tidak akan merekomendasikan bagi kita untuk mudik. Kita ingat ada sebuah hadis dikatakan, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardi fala tadkhuluha." Jika kamu mendengar wabah di satu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Baik kita yang berada di pusat keramaian, apalagi zona merah, maupun saudara-saudara kita yang ada di daerah, juga tentu akan saling berhati-hati, sebab bagaimanapun salah satu di antara kita bisa saja wilayahnya dan bahkan kedua-duanya adalah wilayah yang terkena wabah.